3, 2, 1. Halo semuanya, pasti kalian pernah mempelajari sejarah Indonesia kan? Nah, di dalam sejarah Indonesia terdapat masa-masa kelam, tepatnya pada tanggal 30 September 1965 terjadi sebuah revolusi yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan gerakan G30S PKI. Dalam gerakan ini telah menggugurkan sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letjen Suprapto, yang ketiga Letjen Siswondo Parman, yang keempat Letjen Haryono, yang kelima Maijen Panjaitan, yang keenam Maijen Sutoyo, dan yang ketujuh Kapten Pierre Tandean. Kejadian itu membuat kekacauan di mana-mana, yang membuat Presiden Soekarno tidak sanggup lagi mengatasi kekacauan tersebut. Lalu, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, Maijen Soeharto, yang dikenal dengan nama Super Semar. Di bawah kepemimpinan Maijen Soeharto, keadaan mulai membaik, masyarakat mulai menaruh kepercayaan kepada Soeharto, dan Soekarno pun kehilangan kepercayaan masyarakat. Namun, adakah kalian pernah berpikir bahwa Maijen Soeharto melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno melalui Super Semar? Nah, hal itu menjadi pertanyaan besar bagi sejarawan. Apakah benar bahwa Soeharto terlibat dalam gerakan 30 September PKI? Di sini, kami akan memaparkan beberapa fragmen-fragmen yang bersumber dari memori dalam narasi media daring Indonesia yang mengatakan bahwa Soeharto mengkudeta Presiden Soekarno dan Soeharto juga terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan PKI. Yang pertama yaitu Soeharto hadir dalam gambaran umum G30S yang disebutkan memimpin serangan balasan yang cepat dan efisien, serta menumpas para perencana aksi dalam waktu 24 jam. Yang kedua, dalam liputan media asing, Soeharto disebut sebagai orang kuat anti-komunis dari kubu kontra G30S atau anti-komunis. Yang ketiga, artikel bersudut pandang Inggris dan Amerika menyebutkan Soeharto mampu menggagalkan upaya kudeta yang kemudian dimanfaatkan oleh kedua negara tersebut. Ia pada akhirnya mampu menggantikan Presiden Soekarno. Yang keempat, dalam artikel yang berkaitan dengan dokumen CIA, Soeharto disebut memiliki kecenderungan yang pro-barat dan menuding Angkatan Udara ikut terlibat G30S. Ia juga mendapat bantuan dari Dubes Amerika Serikat, Marshall Green, dan menjadi aktor dalam menggulingkan Presiden Soekarno. Yang kelima, fragmen kelima adalah berkaitan dengan Tiongkok. Soeharto disebut memimpin propaganda anti-komunis di tubuh Angkatan Darat yang menuding peran besar Peking atau Republik Rakyat Tiongkok di balik skenario kudeta PKI. Yang keenam, fragmen keenam yang mengisyaratkan Soeharto menjadi bagian dari skenario G30S adalah ketika ia dikatakan bersekongkol dengan Soekarno yang dituding sebagai inspirator utama G30S. Meskipun pada akhirnya ia disebutkan mengkhianati Soekarno, tidak terkecuali menentang keputusan Presiden Soekarno terkait penunjukan Maijen Pranoto sebagai pelaksanaan harian pimpinan Angkatan Darat. Fragmen yang ketujuh memuat kesaksian Omar Dhani menyebutkan bahwa G30S adalah sebuah rekayasa yang melibatkan Soeharto, Nasution, dan CIA. Fragmen yang kedelapan dapat dikatakan sebagai bagian dari mempertegas pernyataan fragmen sebelumnya. Sebelum G30S, Soeharto disebutkan mengetahui Untung terlibat dalam peristiwa Madiun 1948 dan menempatkan Untung di Cakrawirawa.
Ia juga mengetahui rencana G30S yang dipimpin Untung dan membantu Untung saat G30S dengan mengirim pasukan. Secara personal, Soeharto juga dikatakan dekat dengan Untung, baik di dalam maupun di luar lingkungan militer sebelum G30S. Ini yang menjadi peneguh bahwa Soeharto ada dalam skenario G30S. Nah, dari fragmen yang kami sebutkan tadi, apakah Anda yakin bahwa Presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, mengkudeta Presiden Soekarno dan terlibat dalam skenario G30S PKI? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita diharuskan membaca dari berbagai sumber yang ada, dan kita juga harus berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selamat belajar. Salam Jas Merah.